Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Dwi Sayekti dari S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan Labor Market Discrimination atau diskriminasi pasar tenaga kerja. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan berita hari ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melarang perusahaan mencantumkan syarat diskriminatif dalam lowongan kerja. Jadi, aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang rekrutmen pekerja. Kemnaker menegaskan proses rekrutmen harus mengutamakan kompetensi dan kemampuan calon pekerja. Sebelumnya pemirsa, sejumlah perusahaan kerap menggunakan syarat penampilan fisik atau status pribadi yang dinilai tidak relevan dengan kualifikasi pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan larangan ini dibuat untuk mewujudkan pasar kerja yang adil dan inklusif. Dengan aturan baru ini diharapkan setiap pekerja di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Kemnaker segera buat aturan hapus diskriminasi usia lowongan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker akan segera membuat aturan khusus demi menghapus diskriminasi usia dalam lowongan kerja di Indonesia. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Bina Penta dan PKK Kemnaker, Darmawan Syah menegaskan pihaknya akan melakukan dua proses utama. Pertama, Kemnaker akan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Darmawan Syah menyebut Kemnaker sedang dalam tahap melakukan kajian untuk merealisasikan hal tersebut. Dirjen Bina Penta dan PKK itu mengaku belum bisa memberikan gambaran detail terkait poin-poin revisi. Ia menekankan semuanya masih dalam proses kajian. Meski begitu, Darmawan Syah memastikan prosesnya akan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pengusaha hingga serikat buruh. Sedangkan proses kedua adalah pembuatan aturan turunan oleh Kemnaker. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik, setelah kita melihat berita hari ini, tentu kita akan mengetahui seperti apa kondisi di Indonesia tentang diskriminasi tenaga kerja. Ada beberapa hal yang melatar belakangi diskriminasi pasar tenaga kerja. Yang pertama, diskriminasi pasar tenaga kerja masih terjadi di berbagai negara, terutama di Indonesia. Kemudian diskriminasi dapat muncul dari majikan, dari karyawan, dan bahkan juga dari pelanggan. Diskriminasi menimbulkan inefisiensi pasar dan ketidakadilan sosial. Lalu, kelompok disabilitas dan pekerja migran menghadapi hambatan serius. Yang selanjutnya, beberapa masalah yang terjadi yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, bentuk diskriminasi di pasar tenaga kerja. Yang kedua, dampak terhadap upah dan kesempatan kerja. Yang ketiga, faktor penyebab dan penguat diskriminasi. Dan yang terakhir, peran kebijakan publik. Banyak sekali diskriminasi pasar tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ras dan jenis kelamin pada pasar tenaga kerja. Fenomena globalnya, laki-laki yang berkulit hitam cenderung mendapatkan upah lebih sedikit daripada laki-laki yang berkulit putih. Perempuan cenderung mendapatkan upah lebih sedikit daripada laki-laki. Faktor penyebabnya bukan hanya manusia, pendidikan atau pengalaman, tapi juga diskriminasi struktural. Yang selanjutnya, koefisiensi diskriminasi pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Koefisiensi diskriminasi dapat diukur dari biaya. Biaya yang dibebankan atau yang diberikan majikan kepada karyawannya.
Kemudian, menurut Osaka Blender Decomposition, perbedaan gaji ada dua. Yang pertama, explained, dan yang kedua, unexplained. Yang selanjutnya, diskriminasi majikan, karyawan, dan pelanggan pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, diskriminasi majikan. Majikan enggan mempekerjakan suatu kelompok. Yang kedua, diskriminasi karyawan. Rekan kerja menolak bekerja dengan kelompok tertentu atau segregasi. Yang ketiga, diskriminasi pelanggan. Konsumen menolak dilayani suatu kelompok. Dan teori ini menurut Chain 1986, ketiganya menyebabkan inefisiensi pasar tenaga kerja. Baik, yang selanjutnya bukti eksperimental tentang diskriminasi pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Menurut Bertrand dan Mulainathan 2004, lamaran dengan nama kulit putih sering dipanggil wawancara. Kemudian yang kedua, menurut Goldin and Ross tahun 2000, blend audition meningkatkan penerimaan musisi perempuan. Kedua, bukti empiris menunjukkan diskriminasi nyata terjadi pada praktek perekrutan. Dan yang selanjutnya, diskriminasi pada kelompok lain. Penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok minoritas seksual juga mengalami hambatan akses kerja. Menurut ILO 2021, disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Selanjutnya, kebijakan penentu rasio upah hitam dan putih pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, penentu rasio upah perempuan dan laki-laki pada pasar tenaga kerja. Kesenjangan upah antara pekerja kulit hitam dan kulit putih tetap bertahan meskipun ada peningkatan akses pendidikan dan kebijakan afirmatif. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, pre-market factor, diskriminasi statistik, dan segmentasi pasar kerja. Fenomena global ini berkelanjutan. Meski partisipasi perempuan meningkat, kesenjangan upah masih tinggi. Yang selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law diterbitkan untuk menarik investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Ini telah mengubah lebih dari 70 undang-undang dari berbagai sektor, termasuk ketenaga kerjaan. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai diskriminasi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dan saya bisa menyimpulkan, diskriminasi pasar tenaga kerja bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan persoalan moral, sosial, dan keadilan. Hanya melalui regulasi inklusif, pengawasan kuat, dan kolaborasi lintas pihak, keadilan kerja yang sejati dapat diwujudkan. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.